problem ini nih. Jadi artinya menurutku sih itu yang terjadi di Barat. Dan itu yang hilang daripada kita. Dulu kita melakukan itu, terus kemudian ketika 1258 karena kita menghilangkan sebab-sebab kebangkitan kita hancur. Ya. Nah Tapi setelah ini itu kita bukan di Indonesia saja kan Ustadz? Semua. Lihat ya negara-negara Islam di Afrika, Betul. ya, di beberapa negara Asia rata-rata begitu ya. Betul. Nah, padahal diberikan yang saya bilang tadi dikaruniai Allah dengan mineral, dengan tanah yang subur. Nah itu yang pertama. Ada yang kedua nih. Nah ini debatable. Ini pasti banyak yang nggak suka juga. Tapi kita juga tidak bisa memungkiri. Kalau yang tadi adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Kita tahu bahwa abad 15 setelah Barat terus kemudian meninggalkan agama, mereka mulai melakukan merkantilisme. Mereka mulai melakukan penjajahan, ekspansi, western expansion. Nah, dan targetnya adalah ya negeri-negeri timur sebenarnya. Portugis, Inggris, lalu terus kemudian negara-negara Eropa. Yang relatif beragama. Betul, yang relatif beragama. Mereka semua cari. Makanya kan dikenal satu kapal ada Gold, Gospel, and Glory. Yes. Gold mereka cari, Gospel itu cara untuk mengendalikan daerah-daerah jajahan, lalu terus kemudian Glory adalah ya bagian daripada kekuasaan imperialisme. Nah maka ini semua juga membentuk sesuatu yang sangat luar biasa. Karena kita tahu bahwasanya waktu itu ada Papal Bull. Jadi Paus mengeluarkan sebuah keputusan boleh untuk menjajah atas nama Tuhan. Ini dikeluarkan oleh Paus. Nah ini digunakan untuk kemana? Untuk ke negeri-negeri jajahan di seluruh dunia. Dibagi antara Portugis dan Spanyol misalnya. Dibagi antara Inggris dan seterusnya. Nah ini akhirnya menyebabkan negara-negara ketiga sampai sekarang nggak pernah maju. Karena ada kepentingan negara-negara imperialisme untuk menjaga agar mereka tetap di atas. Walaupun sekarang udah terjadi perlawanan sengit sekali. Negara Afrika udah dengan Traore segala macam mulai bangkit ya. Dan salah satunya contoh gini misalnya, kenapa dari dulu misalnya Afrika selalu diberikan bantuan uang? Itu kan bermasalah. Artinya menurutku sih bukan masalah ketika mereka kaya sekali sumber daya, tapi kemampuan mengelola sebenarnya. Nah contoh kayak ini misalnya, sampai sekarang kita bisa lihat datanya, negara-negara Afrika yang tertinggal itu tidak pernah dibangunkan manufaktur. Mereka selalu dikirimin baju. Nah kalau baju dikirimin terus, industri manufaktur nggak jalan. Tidak berkembang. Begitu industri manufaktur nggak berjalan, negara nggak akan maju. Kita kan tahu bahwa Singapura, misalnya Cina, Korea, itu semua invest pada bisnis manufaktur. Nah, sedangkan bisnis manufaktur di Afrika hampir nggak ada sama sekali. Nah, itu salah satu mungkin untuk meneruskan penjajahan tadi. Ya kita ngomong tentang industrialisasi. Itu kan dari revolusi industri segala macam. Itu kan Eropa gitu. Betul. Karena sekarang ketahuan ya, negara yang maju itu adalah negara yang manufacturingnya paling tinggi. Dan paling tinggi sekarang China. 30% lebih. Itu yang kita bilang bahwa dunia diciptakan Tuhan isinya sebagian besar oleh China.